Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu buat kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya bahwa firman-Mu akan selalu menjaga dan memelihara hati dan pikiran kami. Kami membutuhkan firman Tuhan untuk menuntun kami di jalan Tuhan. Berkatilah kami saat ini ketika kami membaca, merenungkan dan merefleksikan firman Tuhan dalam hidup kami. Dan berikan kami kekuatan agar kami bisa melakukan segala firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Refleksi Gema kita pada hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 1-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seorang hamba Tuhan yang bernama Ray Stedman bercerita bahwa dia pernah berkhotbah di sebuah gereja di sebuah kota di Australia pada Minggu malam. Gedung gereja itu adalah gedung yang tua dengan puncak menara menjulang ke langit dan organ pipa besar di auditorium. Meski gedung ini bisa menampung sekitar 800 orang, hanya ada sekitar 35 orang yang hadir pada waktu itu. Sebagian besar dari mereka ini setelah berusia lebih dari 60 atau 70 tahun. Mereka menyewa seorang organis untuk bermain musik bagi mereka. Dan ketika organis ini selesai, dia mengumpulkan partitur lagunya dan pergi. Paduan suara terdiri dari 7 orang wanita tua. Semuanya tampaknya telah berusia 80-an tahun. Dipimpin oleh seorang wanita tua yang ceria, yang mencoba yang terbaik untuk membuat semua orang ikut bernyanyi, tetapi tidak berhasil. Saat hamba Tuhan ini menunggu waktu untuk berkhotbah, dia menyadari kehidupan kota yang mengalir di luar. Dengan orang-orang yang sama sekali tidak menyadari dan tidak tersentuh oleh gereja ini. Dia berkata bahwa setiap kali dia membaca tentang gereja Sardis, dia teringat dengan jemaat di Australia itu. Kota Sardis terkenal dengan sejarah militer, perhiasan, pewarna dan tekstilnya. Karena letaknya di atas gunung yang curam, banyak orang mengira kota ini tidak bisa ditembus. Namun Kores, Raja Persia telah merebutnya dengan cara mengikuti jalan rahasia ke atas tebing. Antiochus juga menyerbu kota Sardis dengan cara yang sama. Bagaimana kondisi jemaat Sardis? Yang pertama, jemaat Sardis ini dikatakan hidup. Siapa yang mengatakan mereka hidup? Apakah diri mereka sendiri yang menilai diri mereka hidup? Ada ahli yang mengatakan, bukan. Orang lainlah yang menilai mereka hidup. Fakta bahwa orang lain menilai orang-orang Kristen ini hidup pasti ada alasannya. Orang-orang Kristen ini mungkin dulunya memang terkenal karena kelebihan-kelebihan mereka. Ketika mereka berubah menjadi buruk, orang lain tidak mengetahui perubahan tersebut. Sehingga orang lain tetap menganggap mereka ini baik. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa mereka mati atau hampir mati. Mereka memiliki reputasi yang baik dari penilaian orang lain. Tetapi sayangnya Tuhan menilai mereka berbeda dari penilaian orang lain. Yang kedua, semua pekerjaan mereka tidak ada yang sempurna. Kata pekerjaan di sini muncul 2 kali, yaitu di ayat yang 1 dan ayat yang kedua. Kata pekerjaan juga sebenarnya dalam bentuk jamak,
artinya lebih dari satu pekerjaan. Ini artinya bahwa orang-orang Kristen di Sardis bukanlah orang yang pasif. Mereka adalah orang yang aktif terlibat dalam begitu banyak pekerjaan. Persoalannya adalah tidak ada pekerjaan mereka yang sempurna di mata Tuhan. Orang bisa saja membela diri begini. Bukankah semua orang Kristen itu tidak sempurna? Mengapa hanya jemaat Sardis yang ditegur? Karena jemaat Sardis memiliki banyak kelebihan secara finansial, popularitas, dan kelebihan di masa lalu. Tetapi pekerjaan mereka tidak ada yang sesuai dengan kelebihan itu. Apa kelebihan Bapak Ibu Saudara? Finansialkah? Popularitaskah? Atau yang lain? Apakah pekerjaan Anda untuk Tuhan sudah sesuai dengan kelebihan Anda atau belum sampai pada hari ini? Tuhan Yesus bukan hanya mengkritik, tetapi Dia juga memberikan solusi untuk jemaat yang Sardis. Yang pertama, mereka harus bangun. Kata bangun dalam teks bahasa Yunani adalah waspada. Kota Sardis telah 2 kali berhasil diserang oleh musuh. Yang pertama oleh tentara Persia, yang kedua adalah tentara Yunani. Padahal mereka memiliki benteng yang kuat dan secara geografis itu sulit dicapai. Mereka memiliki jalan rahasia untuk masuk ke dalam kota. Kenapa musuh bisa masuk ke dalam kota? Karena ketidakwaspadaan para penjaga benteng. Topi dari seorang tentara Sardis ini jatuh ke bawah. Lalu tentara ini turun ke bawah untuk mengambil topinya melalui jalan rahasia. Dia tidak tahu bahwa tentara Persia sedang mengintip mereka. Orang ini kelihatan keluar dari tempat rahasia dan masuk kembali melalui tempat rahasia. Akhirnya tentara Persia berhasil masuk ke kota melalui jalan rahasia tersebut. Beberapa ratus tahun kemudian, tentara Yunani juga berhasil masuk melalui jalan rahasia tersebut. Kenapa bisa? Karena tidak waspada, karena menganggap enteng, dan tidak menjaga benteng dengan sungguh-sungguh. Orang Kristen di Sardis tidak boleh seperti penduduk Sardis kuno yang tidak waspada sehingga dikalahkan oleh musuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bidang apa Anda selalu jatuh? Apakah Anda mengetahui titik kelemahan Anda di mana? Jika Anda mengetahuinya, waspadalah agar jangan jatuh. Jika Anda tidak mengetahuinya, mintalah Tuhan untuk membuka mata rohani Anda untuk melihat kelemahan Anda. Kemudian yang kedua, orang Kristen di Sardis harus menguatkan apa yang masih tersisa. Apa yang harus dikuatkan? Apa yang masih tersisa? Yaitu segala pekerjaan yang baik, namun tidak lengkap. Tuhan melihat apakah pekerjaan-pekerjaan kita itu sudah maksimal atau belum sesuai dengan kapasitas kita. Dia melihat apakah semua pekerjaan baik kita itu dilakukan dengan motif yang benar. Dia melihat apakah semua pekerjaan baik kita dilakukan untuk menyenangkan orang atau untuk menyenangkan Tuhan. Apa yang dibutuhkan oleh kita saat ini adalah bekerja demi Tuhan atau bekerja seperti untuk Tuhan. Kemudian yang ketiga, orang Kristen di Sardis harus mengingat bagaimana mereka telah menerima dan mendengarnya. Ayat yang ketiga. Menerima dan mendengar apa? Yaitu Injil. Lalu apa yang harus mereka ingat? Yaitu bagaimana Injil itu bisa sampai kepada mereka. Bagaimana Injil itu bisa sampai kepada mereka? Yaitu melalui pelayanan Roh Kudus yang penuh kuasa dan begitu luar biasa, sehingga memungkinkan mereka bisa mendengar Injil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingatlah bagaimana pertama kali Injil Tuhan itu bisa sampai ke telinga Anda. Ingatlah keadaan mula-mula Anda setelah Anda percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah Anda semangat pada waktu itu? Jika iya, apakah hari ini Anda masih semangat? Atau Anda sudah tidak punya gairah lagi untuk mengikut Yesus dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik? Jika hari ini Anda merasa tidak punya gairah lagi untuk mengikut Yesus dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, Tuhan Yesus berkata, turutilah firman Tuhan dan bertobatlah. Anda masih memiliki Alkitab, Anda masih memiliki firman Tuhan. Bertekunlah membaca, bertekunlah mempelajari firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Firman Tuhan akan menjaga, memelihara hati dan pikiran Anda. Tuhan Yesus bukan saja mengoreksi dan memberikan solusi, Dia juga memberikan motivasi.
Tidak semua jemaat Sardis itu buruk. Masih ada beberapa orang Kristen yang saleh, yang bisa menjaga diri mereka dari berbuat dosa. Kalau sebagian orang ini bisa menjaga diri mereka, maka yang lain pasti juga bisa. Dengan kata lain, perubahan positif bukanlah hal yang mustahil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ikutilah teladan para tokoh gereja di dalam sejarah. Bagaimana mereka mendisiplinkan diri mereka untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti Martin Luther, John Calvin, ada John Wesley, Jonathan Edwards, George Mueller, dan sebagainya. Perhatikan, apakah ada orang-orang di dalam kumpulan jemaat kita yang hidupnya saleh? Teladanilah hidup mereka. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kami memohon supaya Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk bisa menaati firman-Mu, mencintai firman-Mu, dan juga melakukan firman-Mu. Jagalah hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.